Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya sudah sampai habitat saya. Habis nganterin Mang Alan ke tempat guru saya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya ingin bikin konten mengenai sesuatu yang positif. Di sini saya ingin nunjukin, ya inilah tempat kerja saya. Ini adalah suatu hasil dari jerih payah saya selama ini kerja ikut orang, dan sesuai dengan cita-cita saya ingin bekerja sendiri, menjadi seorang kepala cacing. Kenapa saya bilang demikian? Karena lebih baik jadi kepala cacing daripada jadi seekor gajah. Ya jelek-jelek, ini usaha saya sendiri, tempat-tempat kerja sendiri. Dan kemarin baru kita sadari kalau namanya kena pandemi, yang namanya orang usaha sepi itu wajar. Jadi mungkin kekhilafan saya yang telah menutupi kekosongan hati. Makanya kenapa di pembukaan awal saya mengajak teman-teman, ternyata banyak manfaat, banyak faedahnya dengan kejadian yang sudah saya alami selama ini, yaitu mengingatkan kita harus kembali ingat kepada Sang Khalik. Kita lupa akan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Kita lupa sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bersolawat. Dan atas semua kejadian yang sudah ada, ya inilah sesuatu pelajaran yang kita ambil dan sesuatu jalan hidup yang harus kita lewati. Nah, ini saya ingin menunjukkan, ya ini tempat kerja saya. Saya ingin mencoba bikin YouTube sambil nunggu toko saya, biar ada yang bilang dari fan saya, dibilang saya ini lagi jatuh. Ya saya ingin berusaha, tapi yang seharusnya itu tidak perlu dibicarakan di depan umum, itu kan satu privasi. Kalau orang Jawa bilang saru, pamali. Terus ada tudingan kalau saya itu di Pasuruan ini lagi buka pengobatan, ya. Memang iya, saya bikin pengobatan. Saya punya mediator 2. Nah, ini lagi servis mediatornya. Mas Mimin, lagi ngapain Mas Mimin? Lagi terapi ya? Terapi, Pak. Iya, terapi mulutnya. Komentar yang loer-loer tuh biar digunting. Nah, ini aktivitas saya. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri betul enggak apa yang dibilangkan. Yang dibilang saya bikin pengobatan lah, yang difitnah saya bikin perguruan. Nah, kita hidup positive thinking aja lah. Buat apa sih kita mikirin kayak gitu? Mending bikin kayak gini sambil kerja, sambil diem. Ya bisa menghasilkan uang, menghasilkan relasi. Katanya banyak saudara banyak rezeki. Ya insya Allah pepatahnya orang tua kita dulu itu benar adanya.
ini mohon dukungan teman-teman bahwa saya ingin bangkit. Kalau bahasanya anak muda, move on. Malu ya, zaman kita dulu masih SMA, teman-teman, masih nggak seperti sekarang. Zaman serba canggih. Ya, ini saya belajar ngobrol di depan kamera. Ya, daripada saya ngobrol di depan orang, gunjingin orang banyak, ngobrol seolah-olah saya introspeksi diri, ngomong di depan kamera. Ya, jadi bagi teman-teman mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang ya, karena saya ini sifatnya kan, saya dari awal bilang kalau saya bikin konten yang suatu realita. Mudah-mudahan teman-teman dari peristiwa yang sudah saya alami selama ini menjadikan satu cermin, satu gambaran untuk apa yang harus diambil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau bahasa iklannya itu ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Itu kata yang bagus, kata-kata bijak yang bagus. Dan di sini saya ingin istilahnya berbagi cerita tentang kehidupan orang. Ya, memang setiap orang mempunyai cerita masing-masing. Saya itu kayaknya lebih tertarik bikin konten yang membahas suatu perjuangan, mulai seorang pengusaha, mulai dari nol sampai dia bisa berhasil. Biarpun saya sendiri ini loh juga masih belum berhasil. Ya, siapa tahu nanti dengan konten saya yang sudah saya munculkan ini ada beberapa pengusaha yang mau sharing, mau berbagi, atau teman-teman yang sudah membantu komen bisa saling berkenalan dengan ajang channel Kepompong Indah ini. Ya, siapa tahu. Kan kata orang tua dulu, semakin banyak teman, semakin banyak saudara, itu semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan rezeki. Ya, karena apa ya? Karena setiap orang itu membawa rezeki masing-masing. Jadi ya, Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW juga mencontohkan seperti itu. Berdaganglah, karena di dalam dunia dagang kita akan ketemu banyak orang. Nah, di situ ternyata banyak peluang atau celah-celah kita untuk mengenal orang banyak, berbagi pengalaman, siapa tahu berbagi duit, berbagi rezeki, berbagi makan. Rezeki itu macam-macam, berupa teman atau informasi atau lapangan kerja, banyak sekali. Makanya ini kayaknya termotivasi untuk saya untuk bikin satu, inspirasikan seseorang dengan memberikan motivasi. Kita ngambil cerita dari orang mulai berangkat dari nol. Kalau saya mau ceritakan saya dari bujangan sampai bisa buka usaha ini sampai umur sekarang ini aja saya anggap masih belum berhasil. Jadi makanya saya bikin forum seperti ini, maksudnya ya siapa tahu nanti ada teman atau saudara atau relasi yang tahu-tahu komen, kemudian dia ngajak berdiskusi di ajang ini. Kita berpositif thinking aja, jadi nggak usah ngobrolin yang lain-lain, ngobrolin macam-macam. Saya mau membahas politik bisa, tapi yang dalam hal positif. Bahas ekonomi bisa, mau bahas perdagangan bisa, mau bahas agama pun ya sedikit-sedikit tahu, biarpun saya itu ngajinya nggak di pondok pesantren yang sekian tahun gitu, tapi paling nggak kumpulan saya itu orang-orang yang insya Allah orang-orang yang soleh gitu. Jadi mungkin kita bisa ambil dari hikmahnya dari itu semuanya. Jadi kalau dari komen-komen yang saya baca tadi, ya banyak teman-teman yang mendukung saya untuk bikin satu konten yang bisa ada membawa manfaat dan maslahat bagi semua umat. Ya salah satunya ya saya kira ya ini, kita lebih baik membahas
suatu perjalanan hidup seseorang, satu perjalanan hidup seorang yang lagi berperang, berusaha untuk ya seperti perjuangannya anak kecil, mulai dari dia tidak bisa berdiri, merangkak, berjalan, hingga jadi orang dewasa. Ya biarpun ini suaranya agak kecil ya, mohon dimaklumi, namanya kita bikin konten juga mendadak baru kemarin. Ya nanti kalau misalnya konten ini banyak minatnya, terus banyak komennya, jadi bisa terinspirasi. Makanya saya bukan mengemis, tadi ada yang bilang mengemis. Artinya kita jangan berpikiran negatif dengan kata-kata mengemis lah atau apa. Kita lebih baik itu dengan subscribe, subrek apa subrek gitu. Jadi kita semakin sering nyambung hubungan silaturahmi, saling komunikasi, semakin banyak teman, semakin banyak saudara, semakin mudah kita untuk mendapatkan rezeki. Baik itu rezeki informasi, rezeki ketemu teman baru, siapa tahu. Seperti halnya pengalaman saya waktu di dunia otomotif dulu. Kenapa saya bilang di konten sebelumnya itu saya punya teman dari ujung Aceh. Biarpun sebelum ketemu Bang TJ saya pernah punya teman dari Aceh, dulu dari cabang dealer otomotif ternama itu yang cabang Aceh. Dulu pernah ketemu saya di Bogor waktu training gitu. Terus waktu saya ikut sales kontes marketing terbaik se-Jawa Timur, dulu saya juga mewakili Jawa Timur itu untuk datang di sales kontes Jakarta. Saya ketemu banyak teman-teman, mulai dari Aceh, ujung Sumatera sampai ujung Irian. Makanya saya bilang saya punya teman, biarpun saya udah lupa. Mungkin dengan adanya saya bikin YouTube ini, mereka tahu, akhirnya mereka komen, akhirnya sambung silaturahmi lagi. Begitu teman-teman. Jadi dengan adanya saya berhubungan komunikasi dengan Bang TIJ, saya lihat beberapa kali kontennya, saya mengikuti. Kebetulan beliau juga mendukung kegiatan yang lagi kita ingin kerjakan. Akhirnya saya juga timbul inspirasi, betul juga ya caranya Bang TIJ ini. Beliau ngobrol, kemudian melihat satu sisi beliau dapat teman baru, ketemu relasi baru, membahas hal kebaikan. Makanya kalau kita ngomong kebaikan itu, insya Allah sih kita akan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang baik juga. Kata guru saya itu, ini maaf ngomong bahasa Jawa ya, yen ono jeding mesti ono pecerene. Dalam bahasa Indonesianya artinya di sebuah kamar mandi itu ada bak yang berisikan air yang jernih dan banyak air yang jernih, dan di situ ada selokan, yaitu tempat pembuangan air yang kotor. Artinya kalau kita berbuat baik itu pasti yang mendukung insya Allah banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan di situ ada perbuatan yang kurang istilahnya sesuatu yang negatif, yang tidak mendukung. Itu ya air yang bekas buangan setelah dipakai mandi, cuci tangan atau segala macamnya yang dipakai menggunakan untuk memberikan sesuatu yang kotor untuk menjadikan yang baik, itu pasti akan larinya ke selokan. Bahasa Jawanya ceren itu tadi. Di situ. Nah, dari awal saya bilang ke teman-teman, saya tadi ingin mengupload mengenai usaha saya, ya seperti inilah usaha saya. Kata penggemar saya yang saya dibilang bangkrut, yang dengan utangnya banyak, ya mohon maaf, yang namanya orang usaha itu tidak luput dari perputaran dagang. Kemudian jatuh bangun itu udah biasa. Kemudian kalau dibilang bangkrut, kalau bangkrut berarti saya tutup gitu. Sebenarnya ada beberapa pelanggan kita, ada beberapa supplier kita yang sempat menanyakan ke saya, bener kamu tutup, bangkrut gitu. Itu sebetulnya sudah mempengaruhi usaha saya.
kelangsungan usaha saya. Itu sangat merugikan sekali buat saya. Akhirnya mereka datang ke sini, banyak sih ya memang agak berkurang dibandingkan yang lama. Karena ya salah satunya ya termasuk efek dari pandemi corona ini, virus corona ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa bareng lah agar di dunia ini wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat sehingga kita bisa kembali dengan normal mencari nafkah, melanjutkan kelangsungan hidup kita masing-masing gitu. Baik, mungkin sementara itu dulu teman-teman. Durasinya juga sudah mulai agak lama. Saya tidak ingin bikin suasana bosan juga. Ya minta tolonglah dibantu untuk subscribe-nya. Kemudian kalau ada tombol lonceng lah atau like-nya. Itu fungsinya untuk apa itu? Dan terutama komen. Saya butuh komen. Komennya tolong yang komen yang membangun, komen yang positif, komen yang istilahnya boleh negatif ya, asal sifatnya itu yang kritikan yang membangun, bukan kritikan yang menghujat atau menjatuhkan atau mengujarkan kebencian. Jangan. Saya tidak mau itu. Kita hidup ini sudah terlalu banyak masalah, jadi jangan tambahin masalah. Lebih baik kita bikin solusi bareng-bareng, gimana caranya supaya kita itu menjalani hidup dengan tenang, saling merangkul, saling membantu, gitu teman-teman. Ya, nanti lain kali kita bahas lagi. Kalau ada komennya, nanti ada inspirasi atau usul apa, siapa tahu saya bisa mewujudkan. Tadi sih ada beberapa komentator yang kapan-kapan collab sama artis. Insya Allah siapa tahu. Saya mungkin kalau saya dulu waktu tinggal di Jakarta itu ada kenal seorang artis. Beliau sudah meninggal, tapi waktu itu saya kenal anaknya juga masih belum jadi artis. Beliau almarhum Bapak Joni Danwarta. Beliau pernah sempat jadi mengangkat saya sebagai anak angkatnya beliau. Tapi sungguh sayangnya kebaikan beliau itu dipisahkan dengan usianya beliau itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kenal Roger Danwartanya waktu itu ya kenal muka aja. Waktu itu saya masih kerja di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Tahun berapa ya? 2001, 2002 mungkin. Ya, saya tidak mau curhat banyak-banyak. Ya, itu salah satunya. Siapa tahu suatu saat kalau Allah mengizinkan nanti kita dipertemukan dengan artis. Waktu itu saya di channelnya teman lama itu saya pernah nyebut, siapa tahu kalau berjodoh saya akan ketemu dengan Bang Ujang Bustami. Tapi bahasnya bukan bahas masalah itu ya, relasi, sambung relasi lah, namanya mencari saudara. Siapa tahu ada saling berbagi alaman. Ya Mang Ujang Bustami, saya di sini sekarang lagi sama Mang Alan. Sama-sama orang Sunda. Mudah-mudahan kita berjodoh untuk ketemu suatu saat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.